Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara kompetisi Pidato Nasional 2024, serta generasi muda dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada baginda besar kita, Nabiullah Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Asbihani Misfar dari SMA IT Insan Madani Palopo. Pada kesempatan ini adalah momen yang tepat untuk menyuarakan pentingnya nilai Pancasila dan moderasi beragama untuk menguatkan rasa toleransi kita sebagai landasan kehidupan sosial yang harmonis. Kehidupan kontemporer saat ini tentunya makin memiliki banyak tantangan dalam kehidupan sosial, terlebih lagi pada generasi muda, Gen Z. Indonesia adalah negara besar. Panjang wilayah kita dari Papua hingga Aceh kurang lebih setara dengan jarak antara Istanbul ke London. Jika di tempat lain wilayah sepanjang itu terdiri atas beberapa negara, di sini masih dalam satu negara, Indonesia. Kita juga akan menjumpai lebih dari 500 ragam bahasa, serta ratusan bahkan ribuan suku bangsa. Begitupun dengan agama dan kepercayaan. Jumlahnya sangat banyak, lebih dari yang dikenal dan diakui saat ini, yang secara undang-undang ada 6 agama. Tak hanya itu, Indonesia juga masuk ke dalam 4 besar negara dengan total penduduk terbanyak di dunia, yaitu sekitar 279 juta atau 3,45% dari total penduduk di dunia, yaitu 8 miliar jiwa. Kemajemukan negara kita ini pada satu sisi menjadi modal kekayaan bangsa. Namun, pada sisi lain, mampu mencuat konflik seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah. Di antaranya konflik di Ambon tahun 1999, konflik agama di Poso dalam kurun waktu 1998 sampai 2000, konflik agama di Tolerakara tahun 2015, dan masih cukup banyak contoh kasus lainnya. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila litta'arafu. Yang artinya, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dari hal itu bisa kita pahami bahwa kemajemukan memang sebuah keniscayaan dan sunatullah. Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara kita menjaga kemajemukan atau keberagaman itu agar tetap harmonis? Tentu saja, jawabannya adalah dengan sikap toleransi yang dieratkan dengan nilai Pancasila dan moderasi beragama. Pertama, mengapa toleransi? Toleransi merupakan praktik menghormati orang lain. Nah, dalam perkembangannya, kata dan praktik toleransi mengalami pendalaman. Toleransi bukan hanya sekedar menerima perbedaan semata. Michael Walzer mengemukakan bahwa tingkat toleransi tertinggi menurut sejarah adalah kita tidak hanya mengakui dan terbuka, tetapi juga merawat, mendukung, dan merayakan perbedaan itu. Kedua, Indonesia telah menekankan dalam sila kelima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tentunya hal itu semakin menguatkan kesatuan dan persatuan kita dalam menjaga keberagaman itu. Pancasila menjadi landasan dasar bernegara kita untuk tetap harmonis dalam berkehidupan sosial. Ketiga, pentingnya kehadiran moderasi beragama yang konteks masyarakatnya sangat plural dan multikultural. Perlu diingat bahwa dalam hal moderasi beragama, moderasi adalah jalan tengah. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan, Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian kami menjadikan kamu umat muslim, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar
menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dari ayat tersebut, bisa kita pahami bahwa sikap atau paham moderat yang sering diistilahkan moderasi atau wasatiyah dalam bahasa Arab memiliki makna mengambil posisi tengah dalam setiap perkara sebagai jalan menuju kebaikan dan keutamaan. Hal ini selaras dengan fakta dan data di negara kita yang memiliki banyak kepercayaan dan keberagaman budaya. Maka, sangat penting kehadiran moderasi beragama ini sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri serta penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Nah, keseimbangan atau jalan tengah ini niscaya akan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Jadi kesimpulannya adalah untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika agar tetap harmonis ialah dengan mari tanamkan pada diri kita, generasi kita, terkhusus pada Gen Z yang dipersiapkan sebagai generasi emas 2045 dengan nilai-nilai Pancasila yang luhur serta pemahaman moderasi beragama. Sebab moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi itu sendiri. Ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ingin hati pidato ini disambung, apa daya waktu telah selesai. Saya Asbihani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.